Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1276 sampai bab 1280. Jadi bagaimana kamu bisa sampai ke seberang lautan? Penerbang, ujar Omi. Lebih dari 50 mesin terbang yang dibawa dari dunia lain. Dan sekarang masih ada lebih dari 30 yang tersisa yang tidak berguna. Selain itu, mesin terbang lebih stabil, sehingga mereka bisa terbang terus-menerus tanpa henti. Tentu saja, mesin terbang bisa rusak di tengah jalan. Jadi Omi akan membawa yang ekstra untuk digunakan ketika dia kembali nanti. Dan itu juga bisa digunakan sebagai bantuan dalam pertempuran. Dengan itu, Omi mengucapkan selamat tinggal kepada istri, teman, dan saudara laki-lakinya. Dan berangkat bersama Wang Rufang dan Liu Xuan. Fiu, 3 bayangan terbang melintasi langit. Segera, bayangan ketiga itu terbang ke laut lagi. Hei, 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 bisakah kamu mendengarku? Wang Rufang dan Liu Xuan memancarkan suara Omi melalui intercom, yang masing-masing dilengkapi dengan intercom. Mendengarnya, sama seperti ini, orang ketiga Omi terbang di lautan tak berujung, terus-menerus terbang ke depan. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka terbang, lautan selalu tak berputar, membuat orang merasa putus asa. Lautan yang begitu luas tidak dapat dilintasi jika sebuah perahu digunakan. Akhirnya, setelah terbang selama sekitar 20 hari, Omi melihat sebuah pulau yang sangat kecil. Aku lelah. Mari kita istirahat di pulau itu selama beberapa hari dan mencari sesuatu untuk dimakan. Bagus. Mereka bertiga mendarat di pulau itu dan bekerja sama untuk piknik makan siang. Setelah makan, ketiganya sangat lelah dan tidur selama 2 hari sebelum bangun tidur. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Kita belum tahu seberapa jauh itu. Faktanya, yang tidak diketahui Omi adalah bahwa mereka telah terbang di suatu sudut dari jalan. Karena kecepatan pesawat, setidaknya 1500 PERHOUR, telah terbang selama 20 hari, dan mereka sudah terbang jauh. Begitu saja, yang ketiga Omi terus terbang. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, Omi tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang tidak biasa tentang lautan di depan. Wang Rufang, Liu Xuan, kalian lihat, lautan di depan itu. Mengapa ada pusaran udara yang begitu besar? Hah, ya. Kenapa? Lautan besar tiba-tiba muncul di pusaran air dalam radius lebih dari 10 km. Gambar ini terlalu spektakuler. Pusaran air ini seperti... Tunggu. Omi sedang memikirkan sesuatu. Ah, ini tidak mungkin menuju jalan dunia lain, kan? Dengan kaget, Omi mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu. Karena lorong-lorong biasanya datang dalam bentuk ini. Namun, pusaran udara ini terlihat sangat menakutkan. Jika tidak 100% yakin bahwa itu adalah sebuah lorong, tidak ada yang berani turun. Liu Xuan berkata, petir angin. Jangan lihat itu. Penampilan pusaran udara yang begitu besar. Pasti ada sesuatu di bawah dasar laut. Dengan jenis kekuatan kita. Di depan pusaran udara yang begitu besar. Kita benar-benar seperti semut. Ayo cepat pergi. Baiklah. Ayo pergi. Omi tidak melihat banyak dan terbang dengan cepat. Jika itu benar-benar sebuah lorong, maka kali lain dia kembali. Dia bisa memeriksanya. Lagi pula, Leona, Su Meiqian dan orang tua mereka masih di ujung yang lain. Mereka semua berharap mereka akan dapat kembali dan mengunjungi orang yang mereka cintai sebelum mereka meninggal. Jadi mereka terbang dan terbang dan terbang selama 20 hari lagi. Dan mereka berhenti di sebuah pulau lagi. Karena mereka sangat lelah, mereka akan beristirahat selama 10 hari sebelum berangkat. Bahkan jika mereka kuat, mereka tidak dapat mengatasinya lagi. Rambut mereka, semuanya telah berubah bentuk oleh angin. Dan setiap rambut terentang lurus ke belakang seperti kawat. Hahaha, mereka tertawa-tertawa melihat satu sama lain. Wang Rufang berkata, tidak ada cara untuk memperbaiki rambut ini. Sulit seperti apapun. Karena mereka harus beristirahat untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketiga Omi membangun gubuk kayu kecil di pulau itu. Setelah itu, mereka bertiga kembali tidur setelah makan lengkap. Tidur ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Omi tertidur. Wang Rufang dan Liu Xuan masih tidur. Mereka lebih tua. Omi tidak mengganggu mereka. Mereka beristirahat selama 10 hari. Dan kemudian, mereka terus berangkat lagi. Akhirnya setelah terbang selama 20 hari,
Mereka akhirnya melihat benua itu muncul di langit yang jauh. Benua. Benua. Lihat. Benua. Kita berada di seberang sungai. Omi berteriak kaget. Wow. Itu benar-benar ada di sini. Tapi, kami telah terbang selama 60 hari. 2 bulan. Dan sisanya sepanjang jalan. Sudah hampir 3 bulan. Liu Xuan menghela nafas dalam-dalam. Pertama kali dia pergi sejauh ini. Tetapi akhirnya, dia telah tiba di lautan-lautan yang legendaris dan jauh. Omi berkata, termasuk istirahat. Hanya butuh waktu kurang dari 3 bulan. Itu masih masuk akal. Asyiknya kita menggunakan mesin terbang. Jika kita membawa Jiao Hitam keluar, pasti tidak akan segera terjadi. Itu benar. Jiao Hitam adalah makhluk. Tidak mungkin terbang terus-menerus tanpa lelah. Jika kamu membawa Jiao Hitam bersamamu, aku khawatir kamu harus menambahkan waktu 3 kali lebih banyak. Atau bahkan 5 kali lebih banyak. Omi terkukuh kepalanya. Faktanya, Omi benar sekali. Sekelompok orang yang mengendarai Jiao Hitam sebelumnya. Mereka masih jauh di belakang saat ini. Dan mereka akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapainya. Omi melihat ke benua yang jauh. Langit benua dipenuhi dengan bayang-bayang Jiao Hitam. Benar-benar ada sangat banyak Jiao Hitam di sini. Jiao Hitam seperti kuda di dunia kita. Hanya bentuk transportasi yang lebih maju. Ujar Omi. Pada saat itu, Rufus Wang menunjuk ke tempat lain dan berkata, lihat. Ada seorang pria di sana yang mengendarai binatang asing yang terlihat seperti singa. Seperti Fire Demon Bismu. Hah, benar. Ayo pergi. Ayo mendarat dan cari tempat tinggal dulu. Lalu kita akan terbiasa dengan kehidupan baru kita di sini dan melihat apakah kita dapat menemukan kesempatan yang kita kejar di sini. Mereka bertiga. Omi, segera terbang ke benua itu. Agar tidak menimbulkan kegemparan. Mereka tidak menggunakan mesin terbang mereka lagi. Mereka hanya membawa ke punggung mereka. Dan kemudian mendarat di salah satu dermaga benua. Kedatangan anak ketiga Omi tidak menimbulkan perhatian. Omi berkata, tidak semua orang di sini kuat. Lihat, masih banyak yang kurang dari bawaan. Jadi ada orang biasa di sini juga. Itu bukan omong kosong. Ada orang biasa di mana-mana. Mereka bertiga berjalan di jalan kota pelabuhan. Pemandangan di jalan. Tetapi mirip dengan sisi itu. Tidak ada perbedaan. Hanya orang yang lebih kuat. Ada juga banyak Jiao Hitam melayang di langit. Tentu saja, ada juga kuda di jalan. Tetapi kuda-kuda itu dimiliki oleh orang miskin. Dan orang miskin tidak dapat memiliki tunggangan Jiao Hitam. Hierarki di sini ketat. Rakyat jelata, pedagang kaya, seniman bela diri kelas bawah, seniman bela diri kelas menengah, orang kuat kelas atas, bangsawan, tampaknya perbedaannya sangat jelas. Orang yang berbeda di jalan dapat dibedakan secara sekilas dengan berdandan. Misalnya, mereka yang mampu memiliki tunggangan Jiao Hitam pribadi pasti orang kuat kelas atas, atau orang-orang dari aristokrasi ke atas. Pria ketiga Omi mencari penginapan untuk tinggal pada awalnya. Untuk berkeliaran di sini, pertama-tama seseorang harus familiar dengan tempat itu. Maka mereka tidak perlu melihat kedua arah. Tamu, apa yang ingin kamu minum? Detik kecil toko minuman keras disambut. Toko kedua ini hanya di alam gerbang dalam. Dan alam gerbang dalam adalah orang biasa terendah di sini. Omi berkata, dua kecil, izinkan saya bertanya, di mana tempat ini? Beberapa tamu adalah orang luar. Ya, ini adalah kota emas. Apakah ada peta untuk dijual di sini? Tentu saja sudah. Setelah makan, Omi keluar untuk membeli peta. Mereka baru saja makan dan mengambil uang. Berkumpul, ketika mereka datang ke sini. Dan mereka berpikir apakah ini berarti awal yang baik. Dengan peta tersebut, Omi merasa kurang asing dengan tempat ini. Tempat kita berada sekarang adalah kerajaan bela diri besar, sebuah kota di tepi laut, yang disebut Kota Sutra Emas, kata Omi menyebarkan peta itu. Wang Rufang berkata, coba saya lihat apakah tempat ini benar-benar besar. Omi membuka pamflet. Pamflet ini adalah pengenalan geografis terperinci dari Kekaisaran Wu Agung, adat istiadatnya, dan sebagainya. Omi berkata, Kota Sutra Emas tempat kita berada sekarang kira-kira setara luasnya dengan dunia kita. Wilayah dua faksi gabungan yang benar dan iblis. Yang berarti bahwa benua tempat kita berasal hanya setara dengan kota di sini milik orang lain. Aku pergi. Ini terlalu besar. Seluruh faksi Masamune dan iblis kita digabungkan. Itu sangat besar. Di sini sebenarnya hanya sebuah kota di bawah Kekaisaran Bela Diri Besar. Liu Xuan ngeri. Iya, Wang Rufang bertanya. Apakah buku ini mengatakan berapa banyak kota di bawah Kekaisaran Bela Diri Besar? Omi membaliknya dan berkata, tentu saja dikatakan. Geografi kerajaan bela diri besar ini sangat jelas. Misalnya,
Tentang berapa banyak orang di setiap kota. Adat istiadat seperti apa. Keluarga kuat dan yang lainnya. Orang kuat mana dan yang lainnya. Yang orang kuat dan yang lainnya. Semuanya dijelaskan secara rinci. Di seluruh bela diri besar. Ada 389 kota. Wah, itu tidak benar. Omong kosong. Ini benar-benar besar. Benua kita itu. Di depan orang lain. Itu benar-benar hanya sebuah pulau kecil. Liu Xuan juga berkata. Dulu saya berpikir bahwa benua kita itu sangat besar. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa kita benar-benar katak di dalam sumur. Petir angin. Lalu lihatlah kota sutra emas tempat kita berada sekarang. Orang kuat macam apa yang ada di sana dan semacamnya. Omi melihat daftar isi dan membalik ke artikel tentang kota sutra emas. Omi melihat ke bawah dan berkata, kota sutra emas tempat kita berada saat ini memiliki 3 keluarga besar. Keluarga Seagot, keluarga aliran putih, dan keluarga batu emas. Di antara mereka, keluarga Seagot adalah yang paling kuat. Bisnis meliputi seluruh kota sutra emas, dan juga, kepala keluarga Seagot adalah orang kuat di tengah alam Dengfeng, bernama Haidafu. Haidafu, aduh, Windswept. Buku ini, apakah tidak ada yang lebih dari itu selain pengantar untuk ini? Kami datang ke sini untuk mencari peluang. Apakah ada tempat di sini yang lebih cocok untuk kami kunjungi? Kami tidak datang ke sini untuk tinggal di penginapan setiap hari. Kami perlu menemukan cara untuk berhubungan dengan orang-orang terkuat di tempat ini. Omi berkata, tentu saja ada. Keluarga ketiga di kota sutra emas ini semuanya adalah staf pemanasan permanen. Sederhananya, untuk menjadi anjing keluarga mereka, mereka akan memberi kita sejumlah kekayaan, status, dan bahkan memberi kita kesempatan untuk menjadi tulang punggung keluarga mereka. Wang Rufang, Liu Xuan, jika Anda ingin memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang kuat di tempat ini, Anda hanya bisa pergi dan menjadi anjing dari 3 keluarga ini. Wang Rufang berkata, anjing apa atau bukan anjing? Tentu saja saya bersedia. Saya hanya ingin memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang kuat di tempat ini, sehingga saya dapat meningkat. Aku juga. Windy, kalau begitu, ayo pergi ke 3 keluarga ini. Oke, Omi menganggukkan kepalanya. Setelah istirahat makan siang, pada sore hari, Omi dan Wang Rufang Liu Xuan menuju ke keluarga Seagot. Karena kota sutra emas ini, daerahnya seluas benua mereka. Jadi jangan berpikir itu dekat. Jika Anda mengandalkan menunggang kuda, akan memakan waktu 10 hari setengah bulan untuk sampai ke sana. 3 Omi menggunakan mesin terbang dan menghabiskan sekitar setengah hari untuk menemukan keluarga Seagot. Wow, ini keluarga Seagot. Keluarga yang sangat besar. Di langit dari jauh, Omi melihat keluarga Seagot. Luas daratan itu tidak seperti orang lain. Tentu saja, hanya saja mereka jarang melihatnya. Sesampainya di gerbang utama keluarga Poseidon, mereka bertiga mengikuti prosedur secara teratur. Kalian ingin menjadi anggota keluarga Poseidon? Iya, Omi menganggukkan kepalanya. Seorang pria tingkat kesempurnaan Agung Zongxi dari keluarga Seagot ditampilkan dan berkata, maaf, staf kami dari keluarga Seagot dibatasi oleh kondisi. Pertama-tama, kedua lelaki tua ini tidak akan dapat memasuki keluarga Seagot. Kedua alam minimum harus Zongxi Grand Perfection. Yang muda ini, hanya kesempurnaan Zongxi. Maaf, tidak ada dari kalian bertiga yang memenuhi persyaratan keluarga Seagot. Silakan kembali. Brengsek, Omi harus pergi karena malu. Itu terlalu banyak jebakan. Mereka berteman. Di benua mereka, adalah tokoh terkemuka. Tetapi di sini mereka bahkan tidak ingin menjadi staf bagi seseorang. Tanpa pilihan. Yang ketiga Omi harus pergi ke keluarga berikutnya. Ayo pergi ke keluarga Whiteflow. Keluarga Whiteflow hampir setengah hari lagi dari sini. Setengah hari kemudian, ketiga Omi tiba di keluarga Whiteflow. Tetapi hari sudah larut. Jadi mereka bertiga harus menunggu sampai besok dan menemukan tempat tidur acak. Keesokan harinya, ketiga Omi tiba di keluarga Whiteflow. Kalian ingin menjadi staf keluarga kami? Iya, oh, tapi kalian. 2 terlalu tua dan 1 terlalu lemah. Bukannya keluarga Poseidon tidak menginginkanmu, kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Kita bahkan belum pernah ke keluarga Seagot. Jika kamu tidak mau memilikinya, maka kita harus pergi ke keluarga batu emas. Omi berbalik dan pergi. Tunggu, apa terburu-buru? Aku tidak bilang aku tidak akan menerimanya. Baiklah, ikut denganku ke kepala pelayan. Bagus, Omi. Mereka bertiga mengikuti pria di depan mereka dan memasuki keluarga Whiteflow, bersiap untuk bertemu dengan pelayan. Jika pelayan setuju, maka mereka akan secara resmi menjadi anggota staf keluarga Whiteflow mulai sekarang. Terus terang, mereka akan menjadi anjing.
Saat dia melewati sebuah taman besar, Omi melihat sekelompok gadis bermain bola di rumput di bawah. Tetapi mereka tidak memainkan bola biasa. Mereka tampak seperti bola besi. Sangat berat, datang dari jarak ribuan meter dan kemudian memukul mereka. Sedikit seperti bermain bola keranjang. Kecuali lapangan itu lebar dan panjang hingga jarak ribuan meter. Ini adalah pertama kalinya Omi melihat hiburan semacam ini. Liu Xuan mengerutkan keningnya. Untuk apa itu? Omi berkata. Bermain bola tanpa sepengetahuannya. Pria yang memimpin jalan kembali menatap ketiga Omi dan bertanya. Apakah kalian kehabisan hutan yang dalam? Handball bahkan tidak tahu. Hehehe. Maaf. Pada saat ini, bola besi di jarak itu terbang ke arah Omi dan yang lainnya. Bola besi itu terbang semakin dekat. Dan ketika mencapai tumit, Omi menyadari bahwa bola besi itu 2 kali lebih besar dari bola basket. Omi segera menangkap bola besi itu. Dan secara mengejutkan menemukan bahwa itu bukan bola besi. Saya tidak tahu terbuat dari apa. Singkatnya, sangat ringan. Lebih ringan dari bola basket. Terlalu tidak mungkin untuk melempar bola dengan cahaya ini. Seperti bulu ayam. Untuk membuangnya 10 meter jauhnya. Omi mengumpulkan semua kekuatan dan melepaskan tembakan keras ke arah bingkai tembakan itu di kedamaian. Aduh, bola 5 terbang 100 meter. Lalu berdentang ke dalam keranjang. Ya, seru Omi kaget. Omi tidak berpikir dia bisa melemparnya sejauh itu sama sekali. Tapi dia benar-benar melemparkannya dan memukulnya. Mencolok pada saat itu. Beberapa wanita terbang dan berteriak padanya. Baiklah, berani. Siapa kamu yang melempar bola ini? Salah satu wanita berpakaian flamboyan menegur Omi. Omi tidak terlalu terpengaruh sekarang. Tetapi ketika dia melihat bola terbang, dia menarik dan melemparkannya. Pria yang membawa Omi ke pengurus rumah tangga sibuk datang dan berkata, Maaf, Nona, saya mengganggu perilaku Anda. Wanita itu berkata dengan marah. Siapa orang-orang ini? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Nona, mereka ada di sini sebagai staf. Dan saya akan membawa mereka ke pengurus rumah tangga. Tetapi saya tidak berpikir saya akan mengganggu permainan Nona. Jadi saya minta maaf. Datang sebagai staf. Wanita itu memancarkan dan memantulkan Omi. Omi sangat kesal. Wanita ini tampak seperti orang yang lebih kuat. Ya, Nona. Anda terus bermain. Saya akan segera membawa mereka menemui kepala rumah tangga. Jangan pergi dulu. Pengurus rumah tangga itu berkata kepada ketiga anak buah Omi. Menunggu. Wanita itu tiba-tiba berteriak. Apakah ada hal lain Nona? Wanita itu menunjuk Don Omi dan berkata, tinggalkan dia di sini. Nona, kamu mau. Jika aku menyuruhmu meninggalkannya di sini, tinggalkan dia di sini. Jangan ajukan begitu banyak pertanyaan. Nona menggeram. Iya, pria yang memimpin jalan panik dan berkata kepada Omi. Hei, kamu, siapa namamu? Petir angin, Wind Lightning. Kamu tetap di sini dan jangan pergi menemui kepala pelayan. Haha, kenapa? Apakah Anda tuli? Nona kami meminta Anda untuk tinggal. Artinya Anda sudah menjadi anggota staf. Di masa depan, jika Nona memiliki perintah, Anda bisa melakukannya. Dan Anda belum akan berterima kasih padanya. Omi memandang wanita itu. Meskipun pertumbuhannya masih baik-baik saja. Tetapi, dari dalam merasa tidak tertarik. Omi berkata, maaf, saya datang untuk menjadi anggota staf. Hanya ingin berhubungan dengan beberapa orang kuat lainnya. Bukan untuk menjadi sahabat karib pria. Maaf, saya tidak bisa. Apa, beraninya kamu menolakku? Wanita itu sangat marah ketika mendengarnya. Faktanya, dia baru saja tiba-tiba menyadari bahwa pria ini cukup tampan dan datang untuk menjadi anggota staf. Jadi dia berpikir bahwa dia akan membiarkan dia mengikuti di masa depan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia tidak mau? Omi berkata, mengapa saya tidak bisa menolak Anda? Saya di sini untuk menjadi anggota staf keluarga White Flow. Bukan untuk menjadi pengikut Anda. Namun, kerajaan ini, ada begitu banyak keluarga. Saya bisa pergi kemana saja. Kamu terlalu bermulut besar untuk kesempurnaan Master Sekte. Karena itu masalahnya. Aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu, wanita itu bersinar dan berbalik untuk pergi. Ada apa dengan itu? Omi menekankan dan ingin pergi. Namun, Wang Rufang dan Liu Xuan menariknya kembali. Omi tidak berdaya untuk. Wang Rufang dan Liu Xuan berasumsi bahwa lebih baik tinggal dan berkeliaran. Sekarang mereka baru saja tiba di sini dan belum terbiasa dengan tempat itu. Omi bertanya-tanya apakah dia baru saja menyinggung wanita itu. Dan bertanya-tanya apakah dia akan memberikan sepatu kecil untuk dipakai di masa depan. Setelah bertemu dengan pelayan keluarga Bai Liu, pelayan melihat bahwa mereka masih kuat dan setuju untuk tetap menjadi staf.
Pelayan itu berkata kepada Wang Rufang dan Liu Xuan. Kalian berdua. Kalian lebih tua. Saya tidak akan mengirimi Anda pekerjaan berat apapun. Anda akan bekerja sebagai penjaga keluarga di keluarga White Flow dengan gaji tahunan 100.000 koin. Oke, terima kasih. Itu, izinkan saya bertanya. Ketika menjadi pendamping, apakah Anda dapat berhubungan dengan orang kuat lainnya? Omong kosong. Kepala penjaga sudah dalam tahap awal alam Deng Feng. Bagus. Terima kasih. Wang Rufang dan Liu Xuan dengan senang hati pergi bekerja sebagai penjaga keluarga. Bagaimana denganku? Omi bertanya. Pelayan itu mengukur Omi dan berkata, kamu lebih muda dan lebih tampan. Dan kekuatanmu hanyalah kesempurnaan Master Clan. Jika itu tugas besar, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Jadi kamu akan menjadi keluarga White Flow, beberapa tuan muda dan penjaga wanita muda. Apa? Biarkan aku menjadi penjaga tuan muda dan wanita muda. Tidak ada kesalahan. Omi memprotes. Jika Anda tidak mau, Anda dapat pergi. Karena Anda telah memilih untuk menjadi staf keluarga White Flow, Anda harus mematuhi pengaturan dan pergi kemanapun Anda dibutuhkan. Wang Ping, di rumah kami, tuan dan nona muda mana yang masih kekurangan penjaga? Pria itu, Wang Ping, segera menempelkannya di telinga pengurus rumah tangga dan berkata, pengurus rumah tangga, mengarah dalam perjalanan ke sini. Kami bertemu dengan Nona Bayaner. Sayangnya, petir angin ini telah menyinggung Bayaner. Bayaner secara pribadi mengisyaratkan kepada saya untuk mengatur petir angin sebagai pengawal Bayuer. Kebetulan Bayuer juga membutuhkan pengawalan. Alis pengurus rumah tangga berkerut. Bukankah ini merugikan orang? Bayuer hanyalah seorang pelayan. Bayuer saat ini bahkan tidak memiliki penjaga. Juga seorang nona dari keluarga White Flow. Hanya karena dia adalah seorang pelayan. Perbedaannya sangat besar. Dan juga diganggu di mana-mana. Sulit untuk memiliki penjaga di masa lalu. Tetapi dia juga dibunuh oleh nona lain. Pengawas rumah tangga agak simpatik memandang angin dengan ringan. Alis Omi berkerut. Aku pergi. Bagaimana situasi ini? Pengurus rumah tangga itu berkata kepada Omi. Wind Lightning. Kebetulan ada seorang wanita dalam keluarga yang tidak memiliki pendamping. Nona Bayuer. Anda pergi dan bekerja sebagai pengawal Nona Bayuer dan melindungi tuanmu dengan baik. Sepertinya kamu tidak berbicara begitu kasar tentang tuanmu. Ketika aku menjadi pelayan, aku adalah anggota staf, bukan pelayan. Omi memutar matanya. Baiklah. Namun, gajinya tidak kurang darimu. Setialah pada tugasmu. Omi berkata, lihat saja wajahmu. Apakah ini benar-benar melayani Nona Bayuer sebagai pengawal? Bukankah seharusnya ini situasi yang mengancam jiwa? Tidak ada yang seperti itu. Jangan bicara kosong. Kepala pelayan itu sibuk menyangkalnya. Dalam hatinya, Omi berkata, pasti ada lubang. Dan berbohong berbaring bahwa tidak ada. Tapi siapa yang membiarkanku menjadi Omi? Terlebih lagi, semakin aku ingin pergi dan bersenang-senang. Jika tidak aneh dan hanya gaji campuran, aku tidak tertarik. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi sebagai penjaga Nona Bayuer. Omi dibawa oleh seorang pelayan ke halaman terpisah yang sederhana. Ini adalah tempat tinggal Nona Bayuer. Aku akan pergi. Mengapa tempat ini begitu rendah hati? Apakah ini masih perlakuan terhadap nyonya keluarga White Stream? Omi berkata tanpa berkata-kata. Sepertinya Nona Bayuer ini benar-benar tidak memiliki tempat dalam keluarga. Omi memutuskan untuk berkeliaran di sini sebentar dan kemudian pergi ketika ada tempat yang lebih baik untuk dikunjungi di masa depan. Masuklah ke dalam. Kami telah mengirim seseorang untuk berbicara dengan Payu. Dia tahu kamu akan datang. Omi masuk ke wisma yang sederhana itu. Saat memasuki halaman lain, dia melihat seseorang berpakaian seperti pelayan, mencuci pakaian dengan wastafel di halaman belakang. Lingkaran cahaya. Omi memberi makan. Tempat ini sangat sunyi. Omi sedikit menyesal telah datang. Tujuan Omi adalah untuk memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang kuat. Tetapi dia akhirnya berlari ke halaman lain yang sunyi. Ini terlalu tenggelam. Pelayan binatu sibuk berdiri dan bertanya, apakah kamu? Yang itu bernama Wind Lightning, penjaganya. Ya, nama saya Wind Lightning. Keluarga mengatur agar saya menjadi penjaga di sini. Di mana wanita Anda? Kenapa kamu satu-satunya? Cepat panggil nonamu keluar, kata Omi. Pelayan yang juga berpenampilan cantik ini yang menyeimbangkan jiwa Omi. Setidaknya ada seorang pelayan cantik yang juga seorang pelayan untuk ditemani. Pelayan itu mengangkat tangannya dan tersenyum. Halo, Senior Wind Lightning. Saya Bayuer. Apa? Kamu bukan pelayan. Omi kaget. Oh, saya Bayuer. Aku pusing. Jika kamu seorang wanita,
Mengapa kamu berpakaian seperti pelayan? Kamu berpura-pura menjadi perbandingan kamu. Maafkan aku. Xiao Cui, dia masih dalam pemulihan dari luka-lukanya. Aku hanya memiliki aku dan Xiao Cui di sini. Jadi aku harus mencuci pakaian sendiri. Aku benar-benar maaf minta. Aku membuat tawa senior, Bai Yuer berkata dengan nada meminta maaf. Omi melihat betapa besarnya dia. Semua sedikit simpatik. Wanita ini memiliki kehidupan yang besarnya. Omi tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak ada. Itu. Di mana aku menginap di malam hari? Omi bertanya. Bai Yuer ragu-ragu dan berkata, petir angin senior. Saya tidak tahu mengapa pelayan telah mengatur agar Anda menjadi penjaga saya. Tetapi saya akan pergi dan berbicara dengan pelayan dan meminta untuk memindahkan Anda ke tempat kerja di tempat lain. Apa? Kamu tidak puas denganku? Ingin memindahkanku keluar? Omi kaget. Wanita yang tampaknya cukup lembut dan baik hati ini akan menggerakkan Omi sebelum dia melakukan apapun. Tidak, tidak. Senior, yang kamu salah paham. Senior pasti baru mengenal keluarga White Flow sebagai anggota staf. Benar, tidak heran. Aku tidak akan menyembunyikannya dari senior. Kamu mungkin akan binasa jika kamu bekerja sebagai penjaga untukku. Aku tidak ingin menyakiti senior karena aku akan mencari kepala pelayan dan meminta untuk mengatur agar kamu pergi ke tempat lain. Bai Yuer berkata seolah-olah dia akan berjalan keluar pintu. Omi sibuk berkata, baiklah, baiklah. Kamu tidak perlu pergi ke pelayan. Itu karena bahaya di sini sehingga pelayan mengatur agar aku datang ke sini. Ah, kenapa begitu? Bai Yuer menatap Omi dengan bingung. Oh, karena begitu aku memasuki keluarga White Flow, aku tergoda oleh seorang wanita bernama Bai Yaner. Itu dia. Apa? Apakah kamu tahu Bai Yaner? Tentu saja. Apakah dia meminta kepala pelayan untuk mengaturnya? Tidak heran. Bai Yaner ini di keluargamu. Orang macam apa dia? Mengejutkan bahwa dia bisa membuat pembantu rumah tangga mendengarkannya. Bai Yuer berkata, dia adalah cucu dari ibu rumah tangga itu sendiri. Anda, ibuku hanya seorang pelayan. Dan ayahku hanya lahir di kamar samping. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa ada bahayanya melayanimu sebagai pengawal. Apa bahayanya? Senior Wind Lightning. Bai Yaner meminta pengurus rumah tangga untuk mengatur agar kamu menjadi penjagaku. Jadi aku yakin dia ingin menggunakan tangan White Joker untuk menyakitimu. Omi menekankan. Joker putih lain muncul. Ibu, bagaimana ini seperti berhubungan dengan harem? Kurap putih air juga cucu dari keluarga utama. Aku tidak tahu mengapa dia menargetkanku di setiap kesempatan. Gadisku Xiao Cui, beberapa hari yang lalu dipukul olehnya. Menjadi cedera serius dan masih di tempat tidur. Dan dia tidak akan membiarkan saya menyewa dokter. Katanya, untuk memastikan saya bahkan tidak memiliki pembantu. Itu terlalu kejam. Omi tidak bisa berkata-kata. Bai Yuer menghela nafas. Senior, maafkan aku mengira aku terlibat dalam urusan kita. Tidak apa-apa. Aku, Wind Light Cloud, hanyalah orang yang suka menimbulkan masalah. Jika tidak ada yang terjadi sama sekali, maka aku tidak akan repot-repot menjadi pengawalmu. Tapi, kamu akan dibunuh oleh kurap putih. Tapi, tidak pasti siapa yang akan mendapatkan siapa yang disebarkan. Kurap putih, begitu kamu mendengarnya, adalah gadis jelek sialan. Dia memang terlihat biasa-biasa saja. Haha, memang benar. Ngomong-ngomong, apa yang akan dia lakukan padaku jika White Ringomer menyakitiku? Dia akan memanggil pengawalnya. Dan kurap putih memiliki 5 penjaga. Dan mereka berlima adalah anggota senior dari tingkat kesempurnaan leluhur. Jadi, level yang sama denganku. Yah, penjaga tuan muda dan wanita muda keluarga semuanya yang paling banyak adalah kesempurnaan Zongxi. Dan mereka yang berada di atas kesempurnaan Zongxi diatur untuk bekerja di tempat lain yang lebih penting. Juga, baiklah, Nona Bai Yuer, jangan berani-beraninya mengadumu di masa depan bersamaku di sini. Jangan. Tapi, ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika aku melumpuhkan ubur-ubur putih? Apa? Bai Yuer sangat terkejut sehingga dia ingin melumpuhkan White Joker. Sudahlah. Bai Jiaoer adalah cucu dari keluarga utama, orang tua, dan neneknya tidak akan mengampuni kamu. Apakah orang tua kuat? Apa neneknya lagi? Orang tua tidak kuat. Tapi neneknya, dia adalah kesempurnaan agung Zongxi. Aku pergi. Itu hanya kesempurnaan agung Master Sekte bukan apa-apa Sepertinya, tidak seperti yang kamu katakan bahwa Deng Feng penuh dengan orang di sini. Master Sekte seperti anjing. Saya pikir, Anda penuh dengan orang-orang kuat alam Deng Feng. Bai Yuer berkata, meskipun keterampilan seni bela diri gadis kecilku sedikit,
Dia juga tahu sesuatu tentang itu. Alam naik puncak adalah alam di mana keterampilan seni bela diri dibor ke puncak. Tidak semua orang bisa. Itu tidak meniru itu. Dalam keluarga Bai Liu kami, hanya kepala keluarga yang telah mencapai tahap tengah alam puncak Deng. Dan seluruh keluarga Bai Liu. Jika Anda tidak menghitung anggota staf dengan nama asing, ada kurang dari orang yang telah mencapai tahap awal puncak. Ah, masih ada 100 ya. Oh, ya. Itu lebih dari yang aku kira, ujar Omi. Baiklah, lalu, jika Anda memasukkan anggota staf dengan nama asing, berapa banyak dari Anda, keluarga Bai Liu, yang telah mencapai puncak awal Deng? Mungkin, sekitar 500. Aku pergi. Itu banyak, Omi merasa ingin menarik kembali kata-katanya. Ada beberapa Deng Feng juga. Namun, di seluruh kota Sutra Emas, hanya ada 3 keluarga besar. Salah satunya, keluarga aliran putih, hanya memiliki total lebih dari 500 pendakian puncak awal dan 1 pendakian puncak tengah. 3 keluarga besar bersama-sama. Itu hanya menambahkan 3 kali, 4 kali jumlah orang. Tetapi kota Sutra Emas mencakup seluruh benua di sisi lain. Jadi tidak banyak, terutama di tahap tengah kenaikan puncak. 500 keluarga aliran putih kenaikan puncak awal, hanya 1 tahap tengah. Omi hanya bisa menyimpulkan bahwa bahkan di sini, alam penyangkal puncak tidak begitu mudah dijangkau. Senior, kamu harus minum air. Pada saat ini, Bai Yuer sedang sibuk menuangkan secangkir teh untuk Omi. Terima kasih. Omi melihat bahwa tangan Bai Yuer menggelegak dengan darah. Gadisnya terluka parah selama beberapa hari terakhir. Dan dia kelelahan karena merawat gadisnya serta melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Di mana orang tuamu? Nenek. Semuanya. Mati, kata Shirayuki. Oh, anak yang malang. Berapa umurnya? Kembali ke senior. Yuer berusia 17 tahun ini. 17. Nih, Omi sangat menyukai anak ini. Sangat menyukainya. Bagaimana kalau mengira sebagai putri pembaptisnya? Omi tinggal di halaman Nona Bailinger untuk saat ini. Hidupnya sebagai anggota staf telah resmi dimulai. Hanya Omi sendiri yang tidak tahu kapan itu akan berakhir. Hari, di kediaman wanita lain dari keluarga Bai Liu. Seorang pelayan tampak tergesa-gesa dan melapor kepada seorang wanita muda berpakaian seperti seorang wanita. Itu tidak baik. Nona, si Jalang Bailinger itu. Dia. Ada apa dengan dia? Apakah sudah mati? Hahaha. Wanita jalang itu akhirnya mati. Wanita itu tertawa. Tidak Nona. Bailinger punya penjaga baru sekarang. Apa? Wanita jalang itu punya penjaga lain. Ya, penjaga pelacur saat ini. Bernama Wind Lightning. Juga seorang pelacur. Apa yang harus dilakukan Nona? Pelacur itu memiliki penjaga pelacur baru. Wajah wanita itu mengerikan saat dia bersinar dan berkata, pelacur ini, aku tidak akan membiarkan dia memiliki pengawalnya. Aku telah membunuh pengawalnya sebelumnya. Kali ini, aku masih akan membunuh pengawal barunya. Aku akan membuat hidupnya tak terputus dan memaksanya untuk mati. Hahaha. Gui Hua, ambilkan aku Lan Ming sekarang. Aku akan membersihkan si Jalang Bailinger itu. Iya, 10 menit kemudian, seorang pria parubaya di tingkat kesempurnaan leluhur datang. Temui Nona Kurap Putih, Lan Ming. Ikut aku ke kediaman White Ringworm. White Ringworm memiliki penjaga lain. Bantu aku menyingkirkan penjaga itu. Ya, Nona. Penjaga bernama Lan Ming itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Di keluarga White Flow, perseteruan antara staf dan staf. Staf yang membunuh staf. Keluarga White Flow tidak akan peduli. Selama kerusakan tidak dilakukan oleh seseorang dari keluarga White Flow, keluarga White Flow tidak akan berani mengatakan apa-apa. Jika Omi dibunuh oleh Lan Ming, penjaga White Jok, keluarga White Flow tidak akan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban Lan Ming atas apapun. Omi sedang berlatih seni bela diri di halaman. Dan Nona Bailinger sedang mencuci pakaiannya. Seperti seorang pelayan. Omi bisa melihat semuanya. Omi awalnya ingin pergi. Tidak ada masa depan dalam menjadi penjaga di sini. Tetapi Omi menekankan karena Bailinger akan menderita. Itu memaksa dia memutuskan untuk tidak pergi dulu. Adapun pemikiran Omi sebelumnya untuk memikirkan sebagai putri baptisnya. Ini hanyalah pemikiran di dalam hati Omi. Tetapi tentu saja, jika benar-benar ada takdir di masa depan, menjadi ayah baptisnya akan baik-baik saja. Nona Bailinger, kapan Anda berlatih seni bela diri setiap hari? Don Zimmer bertanya, ketika kamu punya waktu. Omi berkata, kamu baru berusia 17 tahun sekarang. Ranah seni bela dirimu telah mencapai tahap bawaan yang terlambat. Itu bukan bakat yang buruk. Aku jauh lebih rendah darimu ketika aku berusia 17 tahun. Bailinger mencibirkan sambil berkata, senior berbicara omong kosong. Bakatku lebih rendah.
Aku jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan keluargaku yang lain. Banyak tuan dan wanita muda keluarga yang seumuran denganku telah mencapai alam persatuan. Bahkan Bai Yaner, Bai Jiawer dan yang lainnya telah mencapai kesempurnaan agung bawaan untuk berlatih. Dia juga tidak memiliki orang yang kuat untuk mengajarkannya secara khusus. Ledakan. Tepat pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang terbuka dengan keras. Dan semua panel pintu terbang masuk. Bailinger Katedral. Lompatan itu. Panik. Senior. Pasti kurap putih yang tahu bahwa saya memiliki penjaga baru dan telah mengganggu Anda. Senior, Anda harus lari. Alis Omi berkerut. Kami lahir dari akar yang sama. Mengapa kami harus terlalu cemas? Detik berikutnya, pintu yang diledakkan terbuka. Berjalan di dalam seorang wanita berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Penampilan wanita itu sangat jelek menurut Omi. Yo, tidak dapat diprediksi Bailinger. Beberapa hari yang lalu. Keterampilan panjang Sebenarnya tahu cara menghitung gosip. Aku belum masuk. Bahkan dari Kula. Masih tahu apa yang ingin aku lakukan. Wanita yang masuk berkata dengan sinis. Nada dan wajahnya. Membuat orang benar-benar ingin naik dan menendang beberapa kaki. Seorang pria parubaya di tingkat kesempurnaan leluhur juga masuk. Usia sebenarnya tidak diketahui. Dia akan belasan tahun lebih tua dari Omi. Tetapi tampak setidaknya 20 tahun lebih pucat dari Omi. Pria tingkat kesempurnaan leluhur itu. Begitu dia memasuki halaman, matanya bertemu langsung dengan Omi. Dia membuat gerakan menyeka leher ke arah Omi. Berniat mengancam di matanya. Omi merasakannya dari jarak belasan meter. Bagian dalam Omi melonjak dengan api yang mengamuk. Dia telah hidup sampai sekarang dan tidak pernah dibandingkan dengan tindakan menyeka leher. Kematian. Omi segera memberikan pria itu keputusan di dalam hatinya. Bahkan jika dia menyinggung keluarga Bai Liuxi, dia akan membunuh anak perempuan jalang ini. Seorang pria yang mengikuti belokan dan menindas seorang wanita lemah layak untuk kematian Omi. Bailinger memandang Bai Jiawer dengan ketakutan dan menangis. Bai Jiawer, mengapa kamu belum membiarkan aku pergi? Apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Jangan terlihat kecil. Tapi raut wajah White Jock yang garang membuat orang bergidik. Hahaha. Jalang, kamu ingin aku melepaskanmu? Baiklah. Bukannya ada sumur di bawah kakimu? Kamu melompat turun. Kamu mati. Aku akan membiarkanmu pergi. Oh, anak kurap putih. Kenapa kamu harus sangat membenci? Ada begitu banyak wanita di keluarga White Flow. Kenapa kamu ingin mengalami kesulitan denganku? Ibuku meninggal lebih awal. Aku tumbuh tanpa orang tua untuk mencintaiku. Aku telah tumbuh sendirian sejauh ini. Kenapa kamu ingin melakukan ini padaku? Apakah kamu bahagia jika kamu benar-benar memaksaku untuk mati? Hahaha. Karena kamu sedikit jalang. Aku hanya tidak senang denganmu. Aku akan senang jika kamu mati. Sekarang kenapa kamu tidak mati? White Jockey berkata dengan muram. Pada kenyataannya, White Jockey sangat ingin cemburu pada Bailinger karena Bailinger lebih cantik darinya. Dan yang terbaik adalah mengungkapkan seseorang yang tidak memiliki siapapun untuk dihubungi dalam keluarga. Begitu, Bailinger menangis sedih. Terlihat sangat tidak berdaya. Ibunya dibunuh ketika dia lahir. Oleh siapa secara alami tidak perlu dikatakan. Itu pasti wanita-wanita dari keluarga White Flow. Untuk seorang gadis yang berhubungan seks dengan suami mereka dan juga melahirkan pelacur kecil. Bagaimana mungkin dia tidak dibunuh? Linger putih. Namun, adalah benih keluarga aliran putih. Para wanita itu juga tidak berani hidup sampai mati. Tetapi juga penuh kehancuran. Linger putih sejak kecil. Tidak ada cinta ibu. Tidak ada cinta ayah. Kesepian dan sengsara. Kehidupan yang sulit hingga sekarang. Ketika dia masih muda, dia diintimidasi oleh wanita-wanita itu. Dan sekarang dia sudah sedikit dewasa. Dia diintimidasi oleh wanita-wanita seusianya. Dan ada kalanya dia benar-benar ingin mati. Omi berjalan ke sisi Bailinger. Omi memikirkan putrinya. Omi juga memiliki anak perempuan. Jika di masa depan, Omi jatuh sebelum waktunya. Betapa memilukannya putrinya diintimidasi seperti ini. Bai Jiawer berkata, Jalang, apakah kamu pikir kamu memiliki pengawalan lain dan hidupmu akan lebih baik di masa depan? Kamu sedang bermimpi. Sudah kubilang. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang datang. Aku akan membuat mereka terjadi satu persatu. Hahaha. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.